kasih waktu dulu. Ada orang yang mau ngomong. Kawan-kawan, sampean ini percuma. Jamil itu pernah ngomong di rumah siapa itu. Dia masuk di room kita itu hanya buat hiburan. Dia ngomong apa saja, dia nanti akan mengalih pada topik yang lain, bertanya yang lain nanti. Yang dia tahu dia jawab. Tidak tahu dia pura-pura tanya. Dia ngomongin bagaimanapun juga Jamil itu tetap aja kayak gitu loh. Iya sih. Gue ini belajar sama Kiai. Ya Allah. Itu orang Kiai, makanya gue belajar gitu loh. Ada kayak saya pura-pura tok Jamil kayak gitu. Makanya cengeng saja tadi kan. Sama itu gak ngerti-ngerti ngomong. Dia kalau selesai di pekerjaannya, dia masuk guru kita karena selalu kita terima dengan baik-baik. Asli gue ngakak habis gila. Gitu loh. Jamil, kamu jangan fitnah Ibnu Hajar Al-Haytami lo, Mil. Lo gue nggak fitnah, masa bin Semit lo bilang fitnah? Cuma ngomong Jamil. Ngasih lu ah. Lu gak nunjukin datanya, Mil. Tidak beban. Apalah kau. Itu dibaca sama Kiai Luko tahu, cuma jangan naikin beban. Ini ya salah satu kitab ulama lagi yang mengatakan seperti halnya Imam Nawawi ya, Qurratul Ain bi Fatawa Ulama al-Haramain yastamilu ala fatawa al-ulama al-alama al-Imam Asy-Syaikh Husain Ibrahim Al-Baghrabi ya mufti Mekah ya Malikiyah bi Makkah Mukarramah. Ini mufti loh ini, Mil. Ini mufti loh ini. Bentar, gua mau bacain dulu di bawah nih. Dulu Jamil nantang perang, bukan dulu sampai sekarang. Wow, kamu jangan kemana-mana. Percuma. Tuh ya Allah, sampean niku kok menang tapi Jamil sih. Kalem Mas Boko, kalem Mas Boko. Saya enggak mengatakan ke Jamil ya. Yang saya mengatakan ini di bawah agar supaya tahu kalau Habib itu memang ya mementingkan orang yang bodoh agar supaya muhibinnya bodoh semua. Mana ada itu kan narasinya kayak Luko doang. Wah ya kan, narasi saya kan. Jangan ayo gue. Ini saya bacakan lagi ya. Narasi provokasi itu namanya. Nggak seperti itu. Mana orang bodoh semua. Orang yang nggak percaya sama Habib saja, sholatnya nggak diterima katanya Jamil. Mana ada, gue nggak pernah bilang gitu ah. Ada ya kamu nggak cerita, tapi Habib Novel itu cerita gimana? Lu tanya Habib Novel bukan nanya gua. Iya, kamu mendukung golongan dengan kamu Jamil itu. Itu aja. Itu kan saudara kamu. Makanya saya tanya sama kamu kan sama Habibnya itu satu golongan sama kalian gimana sih ah? Ya. Makanya saya tanya sama kamu itu betul atau tidak, orang yang tidak percaya dengan Habib sholatnya nggak diterima walaupun nangis darah itu betul atau enggak? Itu loh Fuad Pleret ngaku nabi, golongan kalian gimana sih? Coba jelaskan Jamil itu betul enggak itu? Ya kan? Ini kan mengalihkan perhatian kan? Mengalihkan perhatian kan ke Jamil kan? Ini saya bacakan lagi nih. Biar kamu paham. Cepet. Mumpung belum. Ini yang di bawah ini biar paham ya. Ya betul. Nah, ini saya bacakan. Adakah ya lebih utama orang alim atau orang alim itu lebih utama? Al jawab asyarifu afdalu ya. Syarif itu lebih afdal min haitsu nasabi, ditinjau daripada nasabnya. Betul ya? Bawahi. Wal alim dan orang alim ya afdalu min haitsul ilmi, itu lebih utama ditinjau daripada ilmunya. Nah, di sini wa fadilatul ilmi tufawwiqu fadilatun nasbi. Nah, sedangkan keutamanya itu lebih info bonus nah, sedangkan keutamaan ilmu itu lebih mengungguli keutamaannya nasab. Itu jawabannya Mil. Nah, jelaskan. Semua ulama itu mementingkan ilmu daripada nasab. Kenapa? Kalau nasab itu hanya untuk dirinya, sedangkan ilmu itu untuk dirinya dan untuk orang lain. Betul. Dan itu bisa untuk mengangkat orang lain menjadi pinter. Kalau aneh mengutamakan akhlak kebanding ilmu.
Duh, ilmu itu bukan akhlak, itu ilmu pengetahuan, Mil. Ilmu akhlak. Iki Mas Luko. Iki langgapan iki Mas Luko. Saya paham Jamil naik itu. Sebentar. Ini kena jebakan nih Jamil Mas Luko. Menyelipkan framing saja. Ayo Mas Luko. Iki kena jebakan ke Jamil ke. Ayo Mas Luko. Iya, selalu kena jebakan. Kasih jebakan ke gue, cepat. Ada apanya? Ya Allah, Rek. Makanya kamu belajar, Bener kan gambar Gua deh. mah lebih Yang ngutamain jelas gua kan gambar. ilmu, gimana sih? Ya, kalau sampai menjelaskan pada edukasi pada anggota member yang dibawa tanpa Jamil, kenapa sih? Sampai kan Udah kepanasan ini Gelugo, mereka ini Gelugo. Masa memang kamu itu Gua harus hanya turun ya. narasi saja yang Mil, kamu dengar. kapan periksa ke psikiater Mil? Ah, lu belajar DNA aja sama Lutfi ya. Belajar apa? Udah jelas semua kok. Bukan jelas. Lu kapan lu nggak periksa bisa ke menjelaskan. rumah sakit jiwa Mil? Lu kasihan lu Mil, nggak bisa nerima kenyataan lu. Apaan kenyataan apa sih? Ini Ya, aku tahu. lu kan nggak kamu bisa nerima fakta. Gimana coba? mendalami. Fakta. Lu Disorder memaksakan lu fakta. itu, sakit jiwa halus gitu loh. Benar, Mil. Kapan Mil? Perlu gua anterin nggak Mil? Enggak deh. Ntar nggak sembuh lu. Waalaikumsalam. dihormati tadi. Mil, kamu Ayo guys, pokoknya semuanya abang pengen kalian kebagian. Masa lu pada kewalahan sama gua turun aja. Enggak kualan sih enggak. Mel, lu itu kan kayak bocor halus, dicari bocornya nggak ketemu, tapi Kasih tahu Fuad. Nanti yang deket sama Fuad Beren, kasih tahu Fuad, dikompres kepalanya. Mel, suruh ke psikologi. Mel, ya apa Mel? Itu Firsa ya apa Mel? Sahabatmu itu. Nah, Mel, Firsa ya apa kabare? Lu kalau nggak berobat Mil, nggak sembuh sama Saya mau turun aja. Apa Jamil? Mas Luko. Ya sudahlah kalau begitu gua temenin dah. Jamil sama Mas Luko jangan turun dulu. Ini belum selesai ini. Jangan turun, Nyai. Ate selesai piye Bang Jamil gak iso lapo-lapo ngene kok. Papoh ini lu ya. Ayo Mas Luko, mau Bahasa Indonesia gua nggak ngerti. sebentar Jamil. Mel, Pakai Jamil. bahasa Indonesia gua nggak ngerti bahasa Jawa. Nggak Serius. mungkin dia makan taslim, nggak mungkin karena memang sudah genetiknya seperti itu. Gua nggak akan taslim karena kebenaran mah di pihak gua. Jamil itu. Genetik kamu itu Lah kan sombong. taslim wong lu sakit jiwa. Gimana bisa taslim wong sakit jiwa? Oke, saudara-saudara. Makanya diobatin dulu. Gitu loh. Ya oke gini saudara, kita nggak butuh Jamil Taslim, nggak butuh. Kita nggak butuh Jangan. Jamil Taslim. Iya, Jadi dia jadi sakit jangan jiwa, mengharapkan Bang. Jamil Taslim ya. Kita sekarang akan berdebat antara Jamil sama Mas Luko tentang ilmu dan akhlak tadi. Mas Luko, monggo Mas Luko. Monggo Mas. Oh, Rek. Mun Jamil gak duwe ilmune apa sing diperdebatno. Ilmu dan akhlak coba. Hanya Mas Luko. Wis kan Yang ada lainnya apa diem gambar? dulu, yang lainnya diem dulu. Monggo Mas Luko. Dalam pondok ya kan kita kan sudah tahu bahwasanya ilmu itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis, ya kan, betul kan? Nah, Al-Quran dan hadis yang dikatakan Al-Quran adalah firman Allah, hadis itu adalah apa? Semua tindak langkah Rasulullah, baik itu adalah sikapnya, ucapannya, keyakinannya, itu ilmu pengetahuan. Di antara sikap-sikapnya adalah akhlak. Berarti ilmu di situ adalah termasuk ilmu akhlak. Betul. Paham enggak? Oh, gua leman itu, benar. Jangan disamakan Jamil, jangan dibedakan ya. Jangan disekat-sekat antara ilmu dan akhlak. Karena ilmu Loh, akhlak kan itu ini kayak lu kok ilmu. bilang belajar ilmu Mana sih? akhlak gitu loh. Lah makanya akhlak itu bagian dari ilmu. Jangan dibeda-bedakan. Monggo Luko Diam aja, lanjutkan. biar gua sama Jamil. Asli gua ngakak beneran gua. Kalau memang mau gitu. Monggo Luko. Monggo Jadi, Gelugo. akhlak itu adalah sebagian daripada ilmu pengetahuan yang dikatakan sebagai ilmu akhlak, ilmu toto kromo, sebagaimana Gua tadi innama buistu liutimma makarimal akhlak.
Makanya di situ Gitu loh. ada ilmu tata krama. Dari wong Jawa ilmu tata krama itu kalau bahasa Arabnya adalah ilmu akhlak. Ya sudah kalau gitu gua ralat. Gua mah sekarang ini prinsip gua mah mau belajar ilmu akhlak gitu aja udah ya. Nah, makanya jangan dibeda-bedakan. Mana lebih ilmu dengan akhlak? Kamu keliru kalau mengatakan sebegitu. Gua kan nggak ngomong, gua lebih akhlak itu sebagian daripada narasi gua tadi gini loh. Narasi gua tadi gini, gua lebih mengedepankan akhlak. Lu pada ngomong. Sekarang gini, kalau kamu mengedepankan akhlak dan kamu tidak tahu tentang pada ilmu daripada sholat, rukun sholat, apakah kamu sholatnya diterima? Coba saya tanya. Gimana? Kamu lebih mementingkan ilmu akhlak, ya kan? Sebentar Tidak ini kok. ilmu tentang hukum syariat atau hukum tentang adanya ilmu sholat. Apakah kamu ketika sholat ya menghadap Allah kamu nggak tahu rukun syarat dan membatalkan sholat, ketika kamu berwudu kemudian ketut ya kemudian tetap melakukan sholat, apakah diterima oleh Allah? Enggak lah, batal. Karena aku ada ilmu. Nah, berarti kan ilmu sama pentingnya. Iyalah. Ya Mil, alak itu bagian daripada ilmu Mil, udah terangkum Mil, itu dari alak-alak. Ya sudah, kan gua udah ralat. Gua bilang, gua mengedepanin. Nah, sekarang gua bilang ya, gua ngedepanin ilmu akhlak gitu nah. Salah nggak? Tapi gimana dengan akhlakmu yang selalu diakui Mil? Parah. Ngancem gak dapat syafaat, ngancem. Sudah Jamil ini kok tak tambah nemen gobloke. Kok mengedepankan akhlak tapi ilmu sholat gak tahu. Nah bagaimana bisa diterima oleh Allah ibadahnya? Mana ada, gua tahu ilmu sholat gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi dengan yang lain aja. Aduh tambah. Dari awal aku ya. Saya turun aja. Masuk dulu kok, kono Mas kok. Aduh. Yes. Mana kayak ruku malah turun. Gak seru ah. Males ngobrol Mel. Ada faedahnya. Mil. Oh ini nih ada Kiai Kaisar nih. Kiai Kaisar non mati ketemu Mbak Dan mati ketemu Mbak, iya Pak. Tuh lawan tuh. Mil, aku gak percaya kamu keturunan Nabi Mil. Terus gua ini apa? Gua harus mempercayai lu apa? Gua ngapain? Iya Mil, tapi kamu ngancem nanti aku kualat Mil. Gua nggak pernah ngancem orang. Itu saudaramu, tegur lah. Ya kau kasih tahu dia. Kamu kan saudaramu, itu kewajiban saudara dulu Mil. Fuad Pleret tuh ngaku Nabi tuh, lu tegur. Mana buktinya Mil? Itu ada di video-video. Coba lihat buktinya. Lu tegur harusnya. Saya gak tahu Mil soal itu Mil. Makanya gua kasih tahu. Mil. Nun mati ketemu lam itu idgham biruna apa idgham bilaruna? Nanti gua tanya lu nggak bisa jawab bang. Mil, aduh, kamu tertawanya itu Mil membuat saya bertanya-tanya Mil dari tadi Mil. Nanti gua tanya lu nggak bisa jawab. Kita aja seputaran itu aja, jangan lari ke mat dulu. Tentang nun mati aja udah itu pertanyaan. Dibuat mainan Jamil, ya Allah. Tetap aja wis aku mudun ae wis gak percaya temenan iki. Oke lah kalau begitu kawan-kawan. Gua mau turun dulu. Kenapa? Kemana Mil? Minta maaf dulu kalau mau turun Mil. Minta maaf berapa Mil? Mau kemana? Baru naik ini. Salah kamu Mil, minta maaf dulu Mil ke kita Mil. Yang mau pergi. Minta maaf buat apa sih? Ya kan alak kamu bagus. Oh iya minta maaf. Itu dong. Saya maafin Mil. Ya wes ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mil di jalan. Yoi. Udah belajar tadi dulu Mil. Ya. Salah naikin orang, kalian kabur dia. Gak mau panggil nama saya, namanya tuh. Udah tahu mungkin saya siapa.
Mana Jamil tadi? Kabur. Kan itu Kalau didatengin diaduin sama aku pasti kabur. Gak ada makhluk koya. Sendiri. kalau didatangin siapa? Bang Aisar. Iyalah, kamu mantannya. Pertanyaannya simpel, seputar tajud yang nun mati saja udah nggak paham itu langsung lari. Aduh, gimana ini? Bang Alien suka banget sama Jamil. Syekh Al-Gatiri. Halah. Jamil kalau sama Luko setel itu. Sama Waalaikumsalam. Mas Luko setel dia. Mohon maaf Syekh, aduh ini Lebaran. Saya minta maaf kalau ada salah karena memang manusia ya, tempatnya salah, tapi tetap saya minta maaf. Maaf batin juga. Ini jadid Habib, ini jadid. Nggak boleh pakai Apa itu, ya? agalo kotra. Agalo kotra khas dari Arab. Ba'alwi pakai kerudungan, bukan pakai inian. Saya mau nanyain terkait dengan kalau Haji Furoda, ya kalau Haji Furoda itu visanya berapa dari Arab? Sekarang ini visa buat yang haji belum keluar ya, belum keluar. Nah, nanti dibagi-bagikan ke Indonesia sekian. Nah, itu sebetulnya bukan Saudi yang menghargai Indonesia. Misalkan, ya negeri yang dikirim. Misalkan Indonesia diberi 2 juta, Turki dikasih 50.000, 50.000, Pakistan. Oh itu Indonesia-nya sendiri sih? Bukannya visa itu kan ada 3 jenis ya. Kalau di Indonesia-nya kan terbagi dengan 3 jenis. Yang pertama itu kan Furoda. Furoda ini nggak nunggu hari ini daftar. Tahun ini daftar, tahun ini juga berangkat kan gitu. Itu kan Furoda. Itu dari Indonesianya, bukan dari kita orang. Oh iya. Kira itu dari Padahal Saudinya kita sendiri bisa kirim dari Saudi itu free untuk pemerintah Indonesia. Kita free, nggak ada kita minta uang dari pemerintah. Nah di situ kita dapat juga, kita sebagai rakyat, bukan rakyat yang dapat dari umara. Umara itu anak-anak kerajaan, ada yang dapat 25, 30. Nah, di situ kita bisa jual ke orang-orang. Kita sebagai, kita misalkan teman Amir Fulan. Nah, kita dikasih, kita minta buat, kita jual. Oh, itu Tapi bisa hukumnya berarti di situ misalkan nggak saya ada. dapat kalau saya dapat 20 nanti nih Kaisar kamu berangkat nih dapat ini ada visa gitu. Oh bisa kayak gitu ya? Bisa. Nah nggak tahu kalau dihukum cara Indonesia gimana, saya nggak tahu. Cuman di Indonesia caranya mereka bikin visa burda yang disebut burda. Iya ada Furoda, ada yang umum kan Iya, gitu. Kalau yang umum nunggu 25 tahun saya. Iya, itu sebetulnya bukan dari kita orang. Bukan dari kita orang. Itu dari mereka yang jual. Mereka yang jual. Iya. Dan dikasih spesial di sananya. Seperti kemahnya, seperti makannya, seperti hotelnya. Iya itu yang Furoda yang spesial itu saya. Kalau yang umum kan yang ini yang barengan gitu kan. Iya. Itu dari Indonesianya, bukan dari kitanya. Kita hanya mengeluarkan visa. Nanti kita bagi-bagi. Ke Amerika 50, ke Australia sekian, ke Pakistan sekian. Gimana rakyatnya? Tapi yang terbanyak yang saya tahu Indonesia. Itu terbanyak Indonesia. Oke sih. Aduh kirain tuh bisa jebolin buat yang Furoda. Nah, itu sebetulnya ada kantor-kantor haji. Itu ada yang dapat VIP dari pemerintah Indonesia. Nah, mereka bisa ngurusin begitu. Burda yang disebut burda. Kita ini sebetulnya dari haji bukannya dapat untung ya, negara Saudi itu. Kita orang malah dapat rugi.
tapi kita untuk mengamankan para haji dengan keuangan negara kita. Begitu. Jadi kepolisiannya, rumah sakitnya, keamanannya. Kok malah rugi sih? Bukannya Jadi- ya untung juga dari pedagang kan untung juga sebenarnya. Iya, pedagang-pedagang, bukan pemerintahnya. Pemerintah itu malah rugi besar. Musim haji itu rugi. Bukannya untung. Tapi orang-orang lihatnya ya, orang-orang lihatnya yang bukan di pemerintahan itu dilihat seperti turis ya. Mereka pasti pemerintah dapat uang banyak, padahal lain. Kita bayar keamanan aja untuk tentara-tentara yang dari kota-kota lain itu gajinya 2 kali lipat. Misalkan gajinya 15.000, dia bisa dalam musim aja 1 minggu itu bisa mereka dapat 60.000 real Saudi. Jadi pemerintah Saudi nggak ada untungnya, kalau disebut untung nggak ada. Cuman pemerintah Saudi bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman para haji. Disebutnya kita orang diyuf Allah, tamu-tamunya Allah. Kita ini yang bertanggung jawab begitu. Iya. Ya, saya juga mikirnya gitu. Pasti Arab Saudi ini ketika musim haji ya pendapatnya besar-besaran pendapatannya kan gitu. Iya, padahal pedagang-pedagang yang dapat. Karena harga di Indonesia makin tahun makin naik kan gitu. Iya, di Indonesianya itu, bukan di Arabnya, bukan. Kalau di Arabnya gratis berarti. Iya, di Indonesia. Malah kita kirim-kirim visa itu bukannya pakai uang ya. Kita orang menentukan berapanya. Yang untung memang pedagang-pedagang, orang-orang Saudi, saudagar-saudagar, pedagang-pedagang seperti hotel, seperti makanan-makanan, seperti apa, baju, hadiah-hadiah, itu yang untung, bukannya pemerintah. Begitu. Karena kalau pemerintah mikirnya Mungkin itu hanya mengatur kuota ya gimana ya? Gimana? Dari setiap negara maksudnya gitu. Kuota yang mau haji misalkan kan gitu. Iya, gimana muslimnya terbanyak, Indonesia terbanyak. Terus Indonesia itu terbanyak visanya. Pakistan sekian, Turki sekian, negara semuanya kita bisa hitung. Di situ sensus kita lihat Indonesia terbanyak muslimnya. Iya, ngerti. Iya, karena Muslim di Indonesia kan paling banyak ya sedunia kan. Paling gitu. banyak Makanya ya. paling Kita banyak juga ngitung kuota haji. di negerinya itu terbanyak Islamnya gitu. Oh, tak pikir dari Saudinya itu yang naikkan harga. Kok bisa Ya, sampai enggak lah. 80 juta? Nah, Saudi itu mungkin cuma ya, mungkin. menyediakan kuota maksudnya buat ke Indonesia nih sekian tahun ini misalkan gitu. Nah dari orang Indonesianya aja yang ya memang kan perlu biaya juga gitu. Yang akan Ya, enggak sampai per orang Kita 80 juga, juta. kok. Kalau kebanyakan kita juga pemerintah maksudnya, pemerintah juga kerepotan ya, takut ada ini. Ya musim haji